Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nama kimia, nama generik, nama paten, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan klasifikasi warna pada obat. Yang pertama ada nama kimia yaitu asam 2,4-isobutilfenilpropionat dengan nama generik ibuprofen, nama paten Botrek Extra, Parsipen, Bufenol, dan Bufena. Indikasinya yaitu ibuprofen. Indikasi ibuprofen adalah untuk manajemen nyeri, demam, serta sebagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit seperti rheumatoid arthritis, osteoartritis, juvenile rheumatoid arthritis. Selain itu, ibuprofen dinilai memiliki efektivitas dalam penanganan paten ductus arteriosus pada bayi prematur. Pada berbagai kasus nyeri pada trauma muskuloskeletal dan infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan, ibuprofen dinilai memberikan efek analgesik yang baik terutama bila dikombinasikan dengan parasetamol. Kontraindikasi ibuprofen jika terdapat riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Peringatan pemberian untuk menghindari penggunaan obat ini pada pasien asma, infark miokard, atau orang dengan faktor risiko kejadian kardiovaskular. Efek samping. Pemakaian pada obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat ibuprofen adalah pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi, hematemesis, melena, pendarahan lambung, ruam. Dosis dengan tujuan mengobati demam dengan bentuk sediaan tablet atau kapsul atau suspensi. Dewasa, ibuprofen 200-400 mg setiap 4-6 jam sekali dengan dosis maksimal 1 atau 1-2 obat bebas terbatas 1,2-3,2 gram setiap hari. Durasi maksimum 3 hari. Untuk anak 6 bulan sampai 12 tahun 5-10 mg per kilogram setiap 6-8 jam. Maksimal penggunaan 40 mg per kilogram per hari. Maksimal 400 mg per dosis. Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Di negara-negara barat, obat ini disebut OTC atau over the counter. Obat OTC paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat, ataupun apotek. Yang kedua ada nama kimia 3,4-kloropenil N-dimetil 3-piridin 2-lipropam 1-amine dengan nama generik chlorpheniramine maleat dengan nama paten Neozeforte Decolgen Upagrip Forte. Indikasi yaitu chlorpheniramine maleat adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi atau rinitis alergi. Obat ini dapat meredakan mata merah dan berair, hidung meler, bersin, serta gatal di kulit, hidung, mata, dan tenggorokan akibat alergi. Kontraindikasi, obat ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bila Anda termasuk dalam beberapa kategori, yaitu penderita glaukoma sudut sempit, pasien obstruksi leher kandung kemih, pasien hipertrofi prostat, penderita tukak lambung stenosis, pasien serangan asma akut. Efek samping obat ini yaitu mengantuk, pusing, sembelit, gangguan kecemasan, mual,
penglihatan kabur, gelisah, penurunan koordinasi, mulut kering, sulit buang air kecil, iritabilitas, masalah konsentrasi, peningkatan nafsu makan. Dosis dengan bentuk sediaan obat tablet yaitu untuk orang dewasa 1 tablet diminum 3-4 kali per hari, maksimum 6 tablet per hari. Anak 2-5 tahun 1 mg diminum 3-4 kali per hari, maksimum 1,5 tablet per hari. Untuk anak 6-12 tahun 0,5 tablet diminum 3-4 kali per hari, maksimum 3 tablet per hari. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna biru tua dengan garis tepi hitam. Golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Yang ketiga ada nama kimia C15H15NO2. Nama generik asamefenamat, nama paten Asmep, indikasi untuk nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, dysmenorrhea primer termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot dan nyeri pasca operasi. Kontraindikasi hipersensitivitas, riwayat ulkus peptikum atau pendarahan saluran cerna, reaksi alergi dan penggunaan pada pasien yang menjalani coronary artery bypass graft. Efek samping, nafsu makan berkurang, mengalami sariawan, sakit mah, mual dan muntah, diare, mengalami masalah pencernaan, munculnya ruam di kulit, terasa kelelahan dan mengantuk. Dosis yaitu pada dewasa dan anak lebih dari 14 tahun 3 kali sehari 500 mg. Untuk lansia mulai dengan dosis yang lebih rendah. Pembelian melebihi batas wajib resep dokter. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Yang keempat ada nama kimia 5-alpha,6-alpha 7-8 didehidro 4-5-epoksi 3-metoksi 17 metilporfinan 6-ol. Nama generik kodein, nama paten kodipron com expectorant. Indikasi kodein adalah obat untuk meredakan nyeri berat yang tidak dapat diatasi dengan perda nyeri lain. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk meredakan batuk. Kodein dapat ditemukan dalam bentuk sediaan tunggal atau dalam kombinasi dengan obat lain. Kontraindikasi kodein adalah depresi pernapasan, anak usia kurang dari 12 tahun, anak usia kurang dari 18 tahun yang baru saja menjalani tonsilektomi atau adenoidektomi, dan asma bronkial. Label peringatan obat ini menegaskan risiko terhadap pasien lansia, pasien berat badan kurang, pasien difabel, pasien hipertensi berat, atau pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial dan penurunan kesadaran. Efek samping kodein yang terutama perlu diwaspadai adalah adiksi opiat dan depresi pernapasan. Interaksi obat terjadi bila kodein dikonsumsi dengan obat lain yang di metabolisme jalur CYP2D6 seperti amiodarone, simetidin, dan metoclopramide. Kodein mungkin menimbulkan adiksi opiat. Selain itu, obat ini beresiko menimbulkan efek samping berbahaya seperti bronkospasme, laryngospasme, depresi pernapasan, dyspnea, dan reaksi anafilaksis akibat obat. Efek samping respirasi yang berbahaya ini terutama beresiko terjadi pada anak-anak. Dosis dengan bentuk sediaan tablet atau kapsul atau sirup
Dokter akan menentukan dosis kodein sesuai dengan kombinasi obat, kondisi, dan usia pasien. Berikut adalah dosis umum kodein berdasarkan tujuan penggunaannya. Tujuan meringankan nyeri. Untuk dewasa, dosis awal 15-60 mg tiap 4 jam. Dosis maksimal 360 mg per hari. Anak usia di atas 12 tahun 0,5-1 mg per kilogram berat badan. Diberikan tiap 6 jam, dosis maksimal 240 mg per hari dan dosis maksimal per dosis 60 mg. Golongan warna yaitu narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dan lingkaran berwarna merah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.